Shalom, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Yesaya 25 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda merasa hidup Anda begitu ringkih, begitu rapuh, sering kena masalah, mudah ditipu orang, selalu gagal, dan karena hal itu Anda ingin menyerah? Ingat saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang mengalami masalah seperti Anda. Bahkan banyak di antara mereka ada dalam titik terendah dalam hidup mereka. Nah, apa yang Anda pikirkan bila dalam kondisi demikian tiba-tiba ada orang yang datang kepada Anda dan memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan, pertolongan, dan juga motivasi untuk menjadi pemenang? Nah, bukankah Anda akan bersyukur? Anda mungkin akan bersuka cita, mungkin Anda akan bahagia, dan Anda akan mempunyai atau merasakan luapan kegembiraan yang tiada taranya. Nah, kalau hal itu terjadi dalam kehidupan saudara semuanya, bukankah itu merupakan suatu hal yang luar biasa? Nah, sahabat inspirasi yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa bangsa Israel pernah ada dalam masa-masa kesesakan seperti itu? Suatu keadaan yang membuat mereka putus asa dan kehilangan pengharapan. Nah, hal itu membuat mereka merasa lemah dan tidak berdaya. Bangsa Israel pada waktu itu mereka tidak tahu lagi harus mencari pertolongan kemana. Sebab semua orang meninggalkan mereka dan melupakan Israel. Nah, dalam kondisi demikian Yesaya berseru kepada Allah seolah-olah hendak memberitahu dia bahwa Tuhanlah tempat perlindungan bagi anak-anaknya dan meminta dia agar jangan meninggalkan mereka sendirian. Dalam Yesaya 25 ayat 4. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat renungan di atas kita dapat mengambil hikmat atau kita dapat mengambil kesimpulan atau hal yang bisa kita pelajari saat kita ada dalam masa-masa penuh kelemahan. Yang pertama, kita harus senantiasa berharap kepada Tuhan. Nah, di dunia ini tidak ada orang yang sungguh-sungguh peduli pada diri kita. Umumnya mereka peduli pada diri mereka sendiri, bahkan orang terdekat sekalipun. Nah, itulah sebabnya mengapa Allah melarang kita mengandalkan manusia. Sebab pada dasarnya mereka tidak dapat diandalkan. Meskipun mungkin mereka care, mereka sangat perhatian pada diri kita, namun mereka tetaplah manusia yang terbatas dan juga penuh kelemahan. Oleh sebab itu, mari kita terus senantiasa andalkan dan belajarlah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang perkasa. Dan yang kedua, kita harus membentengi diri dengan pikiran yang positif di dalam Tuhan. Sebab dalam kelemahan, iblis itu seringkali menyerang pikiran kita untuk apa? Untuk merusak hidup kita. Ia akan menuduh, dia akan menyudutkan kita dengan berbagai pikiran-pikiran yang negatif. Seperti halnya, kamu ini tidak berharga, kamu ini orang berdosa, kamu ini lemah, kamu ini cacat, kamu ini jahat, dan lain sebagainya. Nah, sahabat inspirasi, dalam situasi lemah, pikiran-pikiran seperti itu tentu bisa menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita bentengi diri kita dengan firman Allah. Dan pikiran kita harus selalu memikirkan hal-hal yang positif. Ingatlah saudara, saat kita lemah, ada Tuhan yang kuat. Mari kita berdoa untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan, Engkau akan terus senantiasa memampukan kami melewati setiap pergumulan hidup yang kami jalani. Dan dalam kelemahan
yang boleh kami alami, biarlah kuasa-Mu semakin sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin.